I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Fitria Rahmah. Aku mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan NPM 022. Jadi Albert Bandura itu lahir pada tahun 1925 di Albert, Kanada, dan pada tahun 1949 mendapatkan gelar di bidang BA University of British Columbia. Gelar dokter pada bidang psikologi analisis diperolehnya di University of Iowa pada tahun 1952. Dan di University of Iowa, Bandura mulai tertarik dengan learning dan behaviorisme. Pada tahun 1953, Bandura mulai mengajar di Stanford University sampai sekarang. Pada tahun 1973, Bandura menjabat sebagai presiden APA dan atas kontribusinya ia mendapatkan award dari APA pada tahun 1980. Sebagian buku menyebut Bandura sebagai tokoh behaviorisme dengan modeling dan social learning teorinya, dan sebagiannya menyebut sebagai tokoh psikologi kognitif. Karena teori-teorinya yang sudah melibatkan aspek kognitif dan menjelaskan perilaku, Bandura juga disebut merupakan tokoh yang berpengaruh dalam menjembatani transisi dari behaviorisme ke psikologi kognitif. Dan walaupun tertarik dengan behaviorisme dan sepakat bahwa perilaku itu terbentuk melalui proses belajar, Bandura mengkritik terhadap behaviorisme, khusus behaviorisme yang radikal. Menurut Bandura 1971, behaviorisme tidak lengkap dalam menjelaskan perilaku manusia. Penjelasan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh stimulus dan penguatan merupakan penjelasan yang lemah dan bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kepribadian yang memengaruhi perilaku secara konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bandura 1971. Bagi Bandura, faktor seperti kepribadian, lingkungan, dan perilaku satu sama lain saling berinteraksi. Hubungannya tidak satu arah atau unidirectional causation seperti yang diyakini oleh behaviorisme radikal. Pandangannya tersebut kemudian disebut dengan triadic reciprocal determination. Bandura 1989. Bandura dengan social learning teorinya memandang bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh faktor personal ataupun stimulus yang ada di lingkungan. Perilaku manusia justru dianggapnya lebih banyak diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain dan bagaimana akibatnya terhadap dirinya. Bandura 1971. Bandura menyebutkan 3 kapasitas manusia yang memengaruhi proses pemerolehan perilaku, yaitu kemampuan untuk mengamati perilaku orang lain, kemampuan untuk melakukan pemrosesan kognitif terhadap hasil pengamatannya, dan kemampuan untuk melakukan pengaturan diri atau self-determination. Bandura 1971. Dan dengan kemampuannya untuk mengamati manusia bisa belajar banyak perilaku manusia, termasuk respon emosi, kontrol perilaku, perilaku defensif, ataupun perilaku kompleks lainnya tanpa melalui proses trial and error. Hasil pengamatan manusia kemudian tidak mendikte manusia untuk berperilaku dengan sesuai yang diamatinya. Ada proses kognitif, yaitu kemampuan manusia untuk membuat representasi simbolik dari apa yang diperolehnya dari lingkungan dan menggunakan untuk perilaku, memecahkan banyak masalah tanpa harus mengalami dulu, serta memprediksi berbagai kemudian resiko yang mungkin dialami jika melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bukan hanya sampai di situ, manusia pun memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya dengan mengelola stimulus dan konsekuensinya. Bandura 1971. Penelitian eksperimen Bandura yang cukup terkenal adalah Bobodel eksperimen. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1950-an dengan tujuan untuk menguji hipotesis bahwa perilaku agresi bisa diperoleh melalui belajar sosial atau modeling.
Dalam eksperimennya, Bandura meminta sebagian anak untuk menonton film yang menunjukkan perilaku agresi yang ditunjukkan oleh orang dewasa terhadap sebuah boneka, sedangkan sebagian anak lainnya menonton film yang menunjukkan perilaku tidak agresi. Penelitian Bandura menunjukkan bahwa anak yang menonton perilaku agresi menunjukkan perilaku agresi yang bahkan lebih tinggi terhadap boneka yang disediakannya. Dan ini dia contoh penampakan eksperimen Bobodol Bandura. Teori lain yang dikembangkan oleh Bandura adalah efikasi diri self-effication. Teori efikasi diri dikembangkan oleh Bandura dalam rangka membantu proses perubahan perilaku. Menurutnya, prosedur apapun untuk mengubah perilaku sebetulnya dalam rangka menciptakan dalam memperkuat efikasi diri seseorang. Bandura 1977. Bandura membedakan antara efficacy expectation dan outcome expectation yang memengaruhi perilaku seseorang. Outcome expectation menunjukkan pada perkiraan seseorang bahwa perilaku tertentu akan dapat menghasilkan hasil tertentu. Sedangkan efficacy expectation menunjuk pada keyakinan seseorang bahwa dirinya memiliki kemampuan dan akan sukses melakukan sesuatu tindakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan hasil tertentu. Bandura 1977. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang tokoh aliran behaviorisme yaitu Albert Bandura. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.